Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa'. Wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wassawabih. Saudara-saudara, Bapak Ibu, para pencinta ilmu yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dapat berkumpul kembali bermuajahah, duduk bersama di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Allah memberikan peluang, kesempatan terbaik bagi kita bisa hadir di malam ini karena izinnya serta inayah yang Allah berikan pada kita. Itu semua karena motivasi iman. Ya, motivasi iman yang tumbuh dalam hati kita sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang diperintah mereka selalu mencarinya karena mereka butuh kebaikan itu. Terlebih soal ilmu. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu sangat butuh ilmu itu. Karena ilmu dapat membimbing dan mengarahkan mereka pada jalan yang benar. Paling tidak mereka akan paham ketika mereka melakukan peribadatan yang diperintah oleh Allah karena mereka memiliki ilmunya, maka akan semakin khusyuk mereka beribadah. Itu tujuan kita tidak lain. Jadi kalau kita datang kemari memburu ilmu-ilmu Allah, yang tujuannya supaya kita bisa melakukan aktivitas yang diperintah Allah itu ya sesuai dengan ilmu kita. Ya, sesuai dengan ilmu kita. Jadi jangan sampai kita beribadah, kita bermuamalah tapi tidak memiliki ilmu atau pemahaman yang kuat di dalam agama kita. Yufaqihu fid din itu merupakan salah satu konsep keberkahan hidup manusia. Jadi manusia itu bisa sukses, kata Imam Ibnu Abbas itu bisa berkah hidupnya, bahkan boleh dibilang bahagia dunia dan akhiratnya. Beliau sebutkan 7, tapi salah satunya dari 7 itu adalah apa? Yufaqihu fiddin, diberikan kepahaman dalam urusan agama. Jadi urusan agama yang ada dalam hidup mereka, kalau mereka mau melakukan gitu, mereka udah paham gitu. Mau puasa Senin Kemis, paham ilmunya. Mau sholat istikharah, paham ilmunya. Mau sholat tahajud, paham ilmunya. Mau sholat duha, paham ilmunya. Kemudian juga bersedekah, paham ilmunya, berzikir, paham ilmunya, bahkan melakukan apapun yang diperintah, dia memahami ilmunya. Itu yang penting. Jadi kalau kita sudah dibekali ilmu, pemahaman yang kuat dalam urusan agama, itu akan menjadi indah ketika kita beribadah dan bermuamalah. Baik saudara yang dirahmati Allah, kali ini kita akan lanjut kembali apa yang menjadi kajian kitab kita. Bahasan kita kali ini kita ingin membahas tentang masalah aib, ya. Ya, membuka aib seseorang adalah satu perbuatan yang haram. Jadi membuka aib seseorang adalah perbuatan yang haram. Ini yang kita mau angkat, ya. Ya, membuka aib. Ya, sebelum saya sampaikan dari uraian kitab ini, saudara selama ini mengenal kata aib gitu. Aib itu apa sih? Aib itu apa? Aib apa? Kejelekan atau keburukan. Apalagi? Hal yang memalukan.
Apa lagi? Gimana? Kartu. Kartu buruk. Oh, ibu-ibu ada aib itu apa? Bu, tahu? Ya, aib itu apa? RW, tahu ya? Gimana? Keburukan kita atau kejelekan kita diungkap. Oh, itu apa namanya, prosesi gibah namanya kalau begitu ya, gibah tentang membicarakan aib orang gitu. Nanti larinya ke situ juga. Ini definisinya kata aib itu. Ya, bisa diartikan cela atau cacat gitu ya, keburukan lah gitu. Ya biasa kalau keburukan itu identik dengan dosa apa pahala biasanya? Dosa. Ya kalau keburukan itu identik dengan dosa, berarti orang itu dianggap buruk karena melakukan perbuatan dosa, seperti dia berzina, dia mabuk, dia macam-macam yang sifatnya dilarang oleh Allah gitu ya. Jadi identik dengan dosa gitu. Nah, bagi orang-orang yang katakan melakukan celak-celak seperti itu, artinya dosa, dan kewajiban dia adalah untuk bertobat. Tapi ketika ada orang yang melihat bahwa orang itu aib atau cacat dari perbuatan dosanya, maka orang yang melihat itu jangan coba-coba untuk membicarakan, membuka atau membicarakan kejelekan saudaranya itu. Nah, ini yang perlu dicatat oleh kita, dipahami oleh kita, mudah-mudahan kita bisa paham. Karena ketika kita membuka aib saudara kita, kelak pada satu saat nanti Allah akan buka aib kita. Makanya sering saya katakan begini, ya, kita dianggap baik lantaran Allah lagi menutupi aib kita, gitu. Jadi kita dianggap baik nih sekarang nih, saya, antum semua dianggap baik sama orang, karena orang melihatnya lahirnya kan gitu ya. Sesuatu yang tersembunyi kan nggak pernah dilihat sama orang. Nah, kita dianggap baik oleh banyak orang karena sesungguhnya Allah lagi menutupi aib kita. Kalau sekiranya Allah membuka aib kita, betapa malunya kita, betul? Ya, makanya sampai Rasulullah SAW menyebutkan, jika dosa manusia itu keluar berbau busuk katanya, maka niscaya setiap orang tak akan pernah mau mendekati orang yang berdosa itu. Kalau sekiranya dosa manusia itu keluar berbau busuk, maka orang yang lain tuh nggak akan pernah mau mendekati orang yang berdosa itu. Tapi lantaran Allah tutup semua dosa itu, Allah tutup aib seseorang itu, sehingga nggak keluar bau, dan memang nggak ada baunya, betul. Nah, makanya kita dianggap baik aja. Makanya kudu kita berterima kasih kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Ya, banyak bersyukur. Yang bagus itu, saudara, ya, bukan sibuk mengevaluasi diri orang lain. Yang bagus tuh bukan itu. Kalau kita sibuk mengevaluasi kejelekan orang gitu ya, kita mengevaluasi keburukan orang, lalu kita kemudian gibah kepada orang lain, ya kita cari kesalahan-kesalahannya. Ya, itu bukan sesuatu yang diperintah, bahkan sangat dilarang gitu. Yang bagus itu adalah sibuk mencari keburukan kita sendiri. Maka di situ adalah orang yang beruntung, kata Nabi. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang sibuk mencari aibnya sendiri, mengevaluasi aibnya sendiri, sampai-sampai dia lupa dengan aib orang lain tuh. Karena saking banyaknya dievaluasi sampai lupa dengan aib orang lain gitu. Kalau kita kan kadang dosa kita aja banyak, kita masih mau ngomongin dosa orang, betul? Ya, itu yang terjadi. Maka itu kita orang-orang yang sudah diberi kepahaman ilmu nih, kita jauhkan yang begitu. Orang yang menutupi aib daripada saudaranya, Allah akan tutupi lagi aib dia. Dan orang yang membuka aib saudaranya, kelak pun Allah akan buka aib dia, begitu. Jadi ada timbal balik, itu ada sebab akibat ya. Jadi kalau kita sering membuka aib saudara kita, jangan salahkan Allah. Kalau satu kesempatan Allah akan buka aib antum gitu. Makanya jangan sampai terjadi hal yang demikian. Kalau kita nggak pengen dibuka aibnya sama Allah, jangan buka aib orang lain, begitu ya. Jangan buka aib orang lain. Nah begitu juga apa? Sepasang suami istri
Mereka itu satu aurat. Ya, makanya kalau bahasa Al-Quran apa? Allah menyebutkan pasangan suami itu laksana pakaian, betul? Laksana pakaian. Sampai dalam Quran itu disebutkan apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, istri-istrimu itu adalah pakaian kalian, hai laki-laki. Dan kalian pun sama, pakaian istri-istri kalian. Jadi dianggap pakaian. Jadi kalau pakaian itu kan satu benda untuk menutupi aurat, ya. Satu benda untuk menutupi aurat namanya pakaian. Jadi kalau kita berpakaian tertutuplah aurat kita. Nah, jadi kalau istri kita itu ada celaknya, ada cacatnya, kita sebagai suami ini nggak boleh membuka. Cukup kita saja yang tahu. Begitu juga istri. Kalau dia tahu ada celak suaminya gitu, cacat suaminya, nggak boleh buka dengan orang lain. Terkecuali minta mencarikan solusi karena ada masalah-masalah terjadi oleh orang-orang yang ahli. Dalam hal ini adalah orang-orang yang memahami di bidang itu dalam agama seperti para ulama, para kiai yang mungkin barangkali memberikan jalan solusi kebenaran nantinya, itu boleh. Ya, tetapi pada prinsipnya jangan sampai kita saling membuka gitu. Apalagi kalau suami membuka aib istrinya, istri membuka aib suaminya, rumah tangga apa yang demikian. Jadi kita saling membaca diri saja. Begitu. Baik, saya jelaskan di sini ya. Jadi definisi daripada aib itu sendiri, kata aib itu diambil dari bahasa Arab, al-aib. Itu bentuk mufrad ya. Kalau jamannya apa? Al-uyub. Jamannya al-uyub. Ya, jama' al-uyub. Orang yang cacat atau yang aib itu namanya aib. Artinya yang memiliki kejelekan, keburukan namanya aib. Isim fa'il ya, aib. Nah, definisi di kalangan para ulama bermadzhab Hanafi, nah ini disebutkan para ulama yang bermadzhab Hanafi, mereka para ulama itu menyebutkan definisi, ada dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, itu disebutkan definisi tentang aib itu. Apa itu aib? Al-aibu juz'un ghairu mawjudin mundu nas'atihi wa yu'tabaru syaklan min askalin naqsi. Nah, itu kata para ulama yang bermadzhab Hanafi. Apa katanya? Aib itu adalah juz'un, suatu bagian, ghairu mawjudin, yang tidak ada dari asal mula penciptaannya. Ya. Ghairu mawjudin mundu nas'atihi. Jadi aib itu, saya ulangi, suatu bagian yang tidak ada asal mula. Ya. Dari asal penciptaannya itu tidak ada. Wa yu'tabaru syaklan min askali naqsi, dan hal itu dianggap sebagai bentuk apa? Kekurangan. Ya, karena kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kalau tubuh kita semua ini tentu saja proses penciptaannya sudah jelas. Kita itu makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Tetapi dalam konsep apa batinianya kita nggak pernah paham itu. Sebenarnya ketika manusia diciptakan Allah, lahirnya itu dianggap suci. Suci itu bermakna bersih dan sempurna. Jadi nggak ada cacat, betul? Nggak ada cacat di situ. Ya, makanya sampai dikatakan apa? Satu bagian yang tidak ada asal muasal penciptaannya gitu. Jadi aib itu sebenarnya Allah nggak ciptain, Pak. Aib pada diri kita tuh Allah nggak ciptain. Cuman yang membentuk aib itu siapa? Kita sendiri. Allah nggak menciptakan aib. Allah nggak menciptakan aib pada diri kita. Karena manusia itu dilahirkan suci. Bahkan sampai dalam Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bersih, sempurna. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kalau dalam hadis itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, Islam. Semuanya muslim, bersih. Nah, jadi Allah nggak menciptakan aib pada kita, saudara. Lalu begitu proses kehidupan kita, aib itu diciptakan oleh kita, artinya dibuat oleh kita, gitu.
Nah, dibuat oleh kita. Karena memang Allah nggak suka dengan aib itu, nggak suka dengan aib. Cuman kita yang suka dengan aib gitu. Makanya sering ada. Nah, karena Allah itu paham bagaimana manusia dalam perjalanan hidupnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ketika sisi baik itu, maka fitrahnya berjalan. Ketika sisi buruk itu terjadi, nafsu yang ada dalam hidup dia. Tetapi lagi-lagi ketika mereka sadar dengan akal yang diberikan Allah, lalu dia bertobat kepada Allah, sebesar apapun kesalahan manusia, sebesar apapun dosa manusia, kalau dia mau bertobat, diterima nggak mau? Diterima, asal tobatnya tobat nasuha, kan gitu. Kullu bani Adam khotoun, semua anak cucu Adam itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Artinya di situ punya aib, punya cacat gitu. Tapi sebaik-baik orang yang salah, yang berdosa tadi adalah mereka yang mau bertobat. Kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoun at-tawabi. Sebaik-baik manusia yang salah itu mereka yang mau bertobat, mengakui kesalahannya. Nah, itu penting bagi kita. Jadi sekali lagi saya katakan, definisi menurut para ulama yang bermadzhab Hanafi bahwa aib itu adalah satu bagian yang tidak ada dari asal muasal penciptaannya. Jadi nggak ada gitu. Kita sempurna sebenarnya. Nah, dianggap itu sebagai aib lantaran karena kita kurang gitu. Jadi karena kekurangan kita tadi. Hanya ada sisi baik dan buruk itu yang perlu kita pahami. Kita sadar kalau kita berada dalam kebaikan itu balasan kita apa? Surga. Kalau kita buruk berdosa gitu, nggak tobat, balasannya apa? Neraka. Quran sudah jelasin itu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik yang bisa memanfaatkan kebaikannya, maka mereka akan berada pada posisi surga. Tapi ketika manusia berbuat pujar itu artinya keburukan atau dosa, maka mereka berposisi pada neraka dan akan ditempatkan di dalam neraka. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudara. Makanya kalau orang baik itu istiqomah kebaikannya, jangan sampai dilakukan cacat di situ. Kalaupun memang kita ada celah-celah salah, segera kita bertobat. Ya, bentengi diri kita dengan istighfar. Begitu, saudara ya. Nah, saudara, ketika manusia itu senang mendengar, melihat ya tentang keburukan-keburukan daripada saudaranya, terlebih dia suka mensiarkan. Jadi mensiarkan itu apa? Menyebarluaskan gitu ya. Berita-berita tentang aib seseorang, padahal itu aib saudaranya sendiri. Dia menyebarkan fitnah-fitnah, menyebarkan kalau bahasa sekarang tuh berita-berita bohong namanya apa? Hoax ya. Antum hafal bener tuh ya. Karena sering dengar ya, sering baca ya, hoax ya. Ada yang hoak, ada yang hoax gitu ya. Berita-berita bohong ya. Kalau RW kan kalau dia menyebar berita itu benar kalau RW itu. Iya. Contohnya dia janji sama saya, ya Ustadz nanti saya mau bawain ikan, bener. Bener ya, kagak bohong dia, nggak bohong. Saya mau ke rumah Ustadz, ya datang bawa dia tuh RW tuh. Jadi bener dia. Jadi kalau bahasa sekarang tuh, bahasa anak sekarang apa kalau janji nggak menepati itu apa namanya? Bahasa anak sekarang tuh. Bukan, anak sekarang bu, ibu kali yang pernah muda dulu apa bu, bahasa anak sekarang apa kalau iya tidak menepati janji, bahasa sekarang nih, bahasa sekarang, bukan bahasa sekarang. Jadi saya tuh menunggu gitu, harapan palsu apa namanya? Itu maksud saya itu, ya nggak paham. Sebenarnya gue paham kan untuk lu pada, iya, anak paham sebenarnya, cuman lu kok gak ada yang paham, kagak pernah gaul, iya. Iya. Jadi RW itu tidak PHP saya, tidak memberi harapan palsu kepada saya, karena dia betul janjinya. Jadi apa tadi? PHP. Jadi Pak Bejo PHP nanti ya. Jadi PHP itu, ini kan anak sekarang nih ya. Anak sekarang itu kan bahasanya begitu ya, PHP, pemberi harapan palsu kan gitu ya.
Anak-anak sekarang begitu, sekarang bahasa-bahasa disingkat-singkat gitu ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Kalau berita bohong namanya berita hoax gitu. Ya gitu. Nah itu semua saudara sebenarnya udah dilarang di dalam Islam, nggak boleh itu terjadi ya. PHP itu nggak boleh gitu. PHP jadi janji palsu gitu ya. Hah? Beli HP. Gimana? Oh, pemberi harapan benar, PHB. Oh, ada singkatannya juga rupanya. Jadi disingkat juga PHB ya. PHP nggak boleh, PHB boleh gitu ya. Pemberi harapan palsu dilarang. Kalau pemberi harapan benar, itu bagus, nepat janji namanya. Wah, rupanya ada juga nih jauh Pak Haji Bejo ini. Ya, Masya Allah. Iya. Ya Pak Bejo itu kan bisa berkembang kedewasaannya karena kan beliau memang tidak ada tempat curhat di rumah, jadi berkembang ya, jadi curhatnya di majlis gitu. Jadi di majlis curhatnya Pak Haji Bejo itu, makanya dia paham PHB, berkembang langsung gitu. Pemberi harapan benar ya. Di saudara yang dirahmati Allah, ini penting ya untuk kita pahami. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah, kita lanjut kembali. Ayat Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk menyebarkan aib, hoax atau berita fitnah. Itu ada dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayatnya 19. Wa qala ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang senang atau menyenangi an tasyi'al fahisha, akan tersebarnya berita-berita keji atau berita-berita dosa. Jadi perbuatan keji, dia senang. Ya, senang bagaimana? Ketika berita keji itu tersebar fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Mereka senang itu. Berita keji disebarkan ke orang-orang beriman, maka ancamannya bagi mereka yang senang itu, yang senang menyebarkan berita-berita keji itu, yang senang mensiarkan atau menggibah daripada saudaranya, maka lahum azabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih, siksa yang pedih, diancam Pak, dilarang sama Allah. Ya, di mana saja itu azab yang pedih? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah karena itu saudara yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai kita itu senang menggibah, senang memfitnah, senang menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita bohong. Kita harus rubah. Kalau ada gibah kita harus benci. Kalau ada berita-berita bohong kita harus benci. Kalau ada fitnah-fitnah menyebar kita harus benci. Itu yang dapat pahala. Membenci fitnah tersebar pahala, membenci gibah tersebar berpahala, membenci berita-berita bohong berpahala, ketimbang kita senang. Nah itu bedanya. Kalau kita senang aib saudara kita tersebar, itu berdosa, senang. Apalagi kita menyebarkannya, senang saja berdosa, apalagi menyebarkan berita tentang aib saudara kita. Makanya kalau tentang aib ini, kalau kita bicarakan atau sebarkan aib saudara kita itu ternyata betul adanya dia melakukan dosa, misalnya begitu, maka itu jadi gibah. Ketika orangnya tidak ada di sisi kita, menjadi gibah. Kalau seandainya kita beritakan tentang aibnya, menurut kita itu aib, padahal dia tidak melakukan itu, jadi apa? Jadi fitnah. Jadi dua-duanya dosa. Ya, kalau betul jadi gibah, kalau enggak betul jadi fitnah. Fitnah itu juga lebih kejam daripada pembunuhan. Iya. Nah, itu dua-duanya salah. Jadi kalau bahasa sekarang tuh kalau bahasa pepatah seperti makan buah si malakama ya.
Apa itu buah si malakama? Ada istilahnya begini, kalau buah si malakama itu dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati. Nah, jadi serba salah. Dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu mati. Kalau begitu diapain? Nah, itu buah si malakama. Tapi selama ini saya belum pernah temuin tuh buahnya ya. Ada nggak buahnya ya? Nggak ada, cuma istilah ya. Ya, coba-coba mungkin barangkali tanya di gang masjid yang jual buah gitu. Ya kali bang kenal ada nggak buah si malakama gitu ya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Itu cuma istilah ya. Buah si malakama gitu. Itu dari mana asalnya itu? Daerah ya. Dari mana istilah itu dari mana Pak? Tahu nggak? Nggak tahu. Dari mana? Dari Padang ya. Ada orang Padang nggak sini? Ada orang Sumatera? Ada nggak? Iya. Itu dari mana Pak? Kalimat itu? Melayu ya. Ya buah si malakama gitu ya. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Karena itu disebut buah, saya penasaran pengen tahu buahnya mana gitu. Buahnya mana gitu. Nah, jadi itu istilah ya. Jadi istilah ya. Jadi istilahnya saja. Nah, jadi itu saudara yang dirahmati Allah. Ini penting bagi kita untuk bisa menutup aib daripada saudara-saudara kita. Ya, ini bahasannya masih banyak sebenarnya, tetapi karena berhubung waktu yang menentukan, jadi nanti kita bisa lanjut kembali. Jadi inti poinnya begini, sebagai kesimpulannya malam ini saya sampaikan melalui kitab ini bahwa kita dilarang keras oleh Allah gibah, dan juga dilarang keras oleh Allah memfitnah. Juga jangan pernah membuka aib saudara-saudara kita kalau kita tidak pernah ingin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi baik lantaran Allah lagi menutup aib kita. Kalau sekiranya Allah membuka aib kita, mungkin kita akan malu berhubungan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, karena itu kuncinya bersyukur kepada Allah dan terus jaga diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah. Maka berbuatlah sesuatu mengundang ridhonya Allah. Jangan mengundang murkanya Allah.